Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Briliani Putri, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini, MPD. Di mana video ini berisikan presentasi saya mengenai karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pengklasifikasian Bahan Pustaka di Perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku, Kabupaten Agam. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari klasifikasi. Menurut istilah, klasifikasi adalah proses pembagian kelompok objek dengan menggunakan logika ke dalam kelas, subkelas, dan sub-subkelas menurut kesamaannya secara umum dan apa yang membedakan objek tersebut. Yang kedua, menurut Sulistyo Basuki. Menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi itu adalah tahapan pengelompokan yang berarti mengumpulkan entitas yang sama dan memisahkan entitas yang tidak sama. Hal ini berarti batasan dari sebuah klasifikasi atau pengelompokan adalah upaya menyusun alam pengetahuan ke urutan yang lebih sistematis. Selanjutnya, menurut Perpustakaan Republik Indonesia, klasifikasi adalah kegiatan mengkaji isi dari bahan pustaka dan memberikan kode menurut sistem tertentu untuk koleksi bahan pustaka tersebut. Pencantuman nomor klasifikasi ini menggunakan alat bantu sarana prasarana yang lebih ringkas dan nantinya akan disesuaikan dengan kode DDC 20 tajuk subjek. Jadi dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi itu adalah menggabungkan atau mengelompokkan benda berdasarkan benda yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu klasifikasi itu adalah sebuah cara untuk menyusun bahan pustaka dengan menggunakan nomor-nomor tertentu, dan hal-hal yang dapat membantu kita untuk mengklasifikasi bahan pustaka itu adalah dapat dilihat dari siapa pengarangnya, bagaimana bentuk fisik dari bahan pustaka tersebut, dan apa subjek dari judul bahan pustaka tersebut, dan bagaimana ukuran bahan pustaka itu dan warna kulit dari bahan pustaka, sehingga dengan sistem klasifikasi ini akan mempermudah dalam proses temu kembali bahan pustaka yang akan dicari. Selanjutnya, manfaat dari klasifikasi ini adalah yang pertama, dapat meninjau buku-buku yang akan digunakan, di mana kita bisa mencari lebih gampang lagi bagaimana bahan pustaka yang akan kita cari dari klasifikasi ini. Yang kedua, bisa mengadakan keteraturan koleksi yang menjadi koleksi lengkap di sebuah perpustakaan. Yang ketiga, melalui pembelajaran dari sistem klasifikasi ini, seseorang bisa menemukan cara pikir yang lebih teratur. Dan yang terakhir adalah sebagai aturan dari pencantuman buku di dalam raknya. Selanjutnya adalah tujuan dari klasifikasi bahan pustaka. Klasifikasi bahan pustaka sangat memudahkan pengguna bahan pustaka dalam mencari bahan pustaka yang akan dicarinya. Selain membantu pengguna, klasifikasi juga bertujuan agar pustakawan dapat dengan mudah mengatur dan menyimpan bahan pustakaannya di tempatnya masing-masing. Dalam menyusun bahan pustaka di dalam rak, memiliki tujuan, yaitu untuk dapat menentukan di mana letak dari sebuah bahan pustaka di dalam susunan koleksi sehingga memudahkan sistem temu kembali informasi. Yang kedua, yaitu untuk menyatukan semua bahan pustaka yang mempunyai subjek yang sama dalam susunan sebuah koleksi. Dan yang ketiga, untuk mempermudah dan meletakkan koleksi baru dan sebagai kepentingan untuk penyiangan nantinya. Selanjutnya adalah prinsip klasifikasi bahan pustaka. Mengklasifikasi adalah kegiatan yang intelektual yang akan menentukan isi subjek dan mengidentifikasi sebuah bahan pustaka yang akan diolah. Di mana prinsip-prinsip klasifikasi bahan pustaka, yaitu yang pertama adalah mempertimbangkan keterpakaian koleksi. Maksudnya adalah sebuah koleksi dapat diberikan kelas lebih dari 2 nomor dalam sebuah rancangan, dan perlu dipertimbangkan nama yang paling berguna bagi pemakai pustaka. Dan yang kedua, yaitu menetapkan nomor klasifikasi berdasarkan subjek utama, kelas dokumen berdasarkan subjek dan berdasarkan bentuk, kecuali untuk kesusastraan karena bahasa dan sastra adalah yang diutamakan.
Yang ketiga yaitu gunakan nomor yang paling spesifik, yaitu tempatkan karya di sebuah nomor yang paling khusus sesuai dengan gambaran klasifikasi yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah jangan mengklasifikasi hanya dari indeks semata, yaitu nomor yang diklasifikasi harus diperiksa selalu agar dapat terjamin subjek dari karya klasifikasi yang telah diletakkan sesuai dengan penggunaan nomor yang telah diteliti. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi bahan pustaka di perpustakaan, yaitu yang pertama sistem abjad nama pengarang. Maksudnya adalah buku-buku ini diklasifikasikan berdasarkan menurut abjad dan nama pengarang sesuai dengan huruf pertamanya dan dikelompokkan menjadi satu. Yang kedua yaitu sistem abjad judul, di mana buku-buku ini diklasifikasikan berdasarkan abjad dari sebuah judul buku. Yang ketiga itu sistem kegunaan buku. Sistem kegunaan buku ini diklasifikasi sesuai dengan kegunaannya. Contohnya saja buku referensi diklasifikasikan menjadi satu, dan begitu juga dengan buku cerita, buku anak, buku ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat sistem penerbit. Sistem penerbit ini dikelompokkan berdasarkan penerbit buku yang dapat dicontohkan sebagai Bumi Aksara, Gramedia, Balai Pustaka, dan banyak penerbit buku lainnya. Dan yang kelima yaitu sistem bentuk fisik. Bagaimana buku dikelompokkan berdasarkan bentuk fisik, yaitu seperti majalah, surat kabar, brosur, jurnal, dan lain sebagainya. Seluruhnya itu akan dikelompokkan menjadi satu. Yang selanjutnya adalah sistem bahasa. Buku di perpustakaan dikelompokkan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh buku yang akan dikelompokkan menjadi satu. Apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina, dan banyak bahasa lainnya. Yaitu yang selanjutnya, yang terakhir adalah sistem subjek. Buku akan dikelompokkan sesuai dengan subjeknya, yaitu misalnya buku yang membahas mengenai ilmu murni itu akan dikelompokkan menjadi satu, seperti ilmu murni yang dapat dicontohkan sebagai fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana skema sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi yang biasa digunakan di berbagai perpustakaan adalah yang pertama yaitu Dewey Decimal Classification atau yang disingkat menjadi DDC. Dengan memakai sistem ini sangat membantu para pustakawan untuk menganalisis subjek khusus yang untuk pengembangan koleksi yang ada di perpustakaan. Sebagian perpustakaan menggunakan sistem ini karena menggunakan sepersepuluhan golongan DDC yang utama. Yang selanjutnya yaitu Library of Congress Classification. Adalah sebuah sistem klasifikasi yang ditetapkan oleh Library Congress, yaitu perpustakaan di Amerika Serikat. Sistem ini membagi kepada 21 pengetahuan kelas utama yang masing-masing kelas diidentifikasi berdasarkan huruf alfabet, yang menggunakan subkelas yang lebih spesifik lagi. Dan yang ketiga yaitu Universal Decimal Classification. Sistem ini banyak digunakan di Eropa. Dalam klasifikasi ini juga membutuhkan sistem klasifikasi DDC, tetapi kemudian diadakannya perubahan dan perbaikan yang menghasilkan sistem klasifikasi baru dari sistem klasifikasi Universal Decimal Classification. Dan yang terakhir yaitu Cullen Classification, yaitu klasifikasi ini adalah sebuah sistem yang bersifat sintetik menggunakan tanda titik dua yang berfungsi memisahkan faset dalam klasifikasi. Sistem ini memakai notasi campuran untuk mengungkapkan nomor klasifikasi di sebuah dokumen yang terdiri dari angka dan huruf atau simbol. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah proses klasifikasi bahan pustaka, yaitu yang pertama kita dapat memahami apa judul dari dokumen yang akan kita klasifikasi. Jika tidak menemukan subjek, kita dapat menemukannya di kata pengantar, yaitu adalah sebuah dokumen yang dapat memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna tentang gagasan sebuah isi dari bahan pustaka yang akan disampaikan kepada pembaca.
Selanjutnya yaitu kita lihat dari segi daftar isinya. Bagaimana daftar isi itu berisikan apa saja daftar isi tersebut dan apa bahasan pada setiap bab dari bahan pustaka tersebut. Yang keempat yaitu kita dapat menemukannya dari pendahuluan dari bahan pustaka tersebut. Yaitu pendahuluan menjelaskan sudut pandang pengarang tentang bagaimana pembahasan dokumen dan ruang-ruang lingkup pembahasan tersebut. Yang selanjutnya yaitu membaca isi dokumen. Membaca isi dokumen ini berarti kita membaca masing-masing bab dan memahami apa yang ada di dalam bahan pustaka tersebut. Dan yang terakhir kita dapat melihatnya dari bibliografi atau daftar pustaka ya, daftar rujukan. Itu adalah sumber yang mengacu kepada susunan dokumen yang memberikan petunjuk tentang subjek dokumen tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sistem klasifikasi bahan pustaka di perpustakaan yang ada di kantor Wali Nagari Talo Ampe Suku Kecamatan Banu Hampu. Yaitu melaksanakan kegiatan klasifikasi ini diperlukan ketelitian dalam menganalisis isi kandungan dari sebuah dokumen. Karena kita akan mencari klasifikasi dari bahan pustaka tersebut. Di perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini sendiri menggunakan klasifikasi DDC. Dan agar dapat ditentukannya nomor kelas bahan pustaka dengan baik. Dan dalam sistem klasifikasi ini ditemukan beberapa bagian klasifikasi, yaitu yang pertama dapat melaksanakan analisis subjek, dapat menemukan langkah yang penting yaitu analisis subjek ini. Dalam kegiatan klasifikasi bahan pustaka ini, seluruh dokumen terlebih dahulu dilakukan analisis subjek, yaitu untuk mengetahui bagaimana isi dari pembahasan yang akan dibahas pada suatu dokumen. Narasumbernya sendiri mengatakan di sini pada saat melakukan analisis subjek ini pertama kali mereka melihat pada judul bahan pustaka, dan dari judul kita bisa mengetahui isi dari bahan pustaka tersebut. Kedua, melihat indeks yang ada di belakang buku atau di belakang bahan pustaka. Yaitu yang selanjutnya kita bisa melihat subjek yang ada pada bahan pustaka tersebut jika masih belum menemukan, dan dapat menanyakan kepada seseorang yang ahli di dalam bidang analisis subjek tersebut, seperti seseorang yang sudah mahir atau ahli di dalam analisis subjek tersebut. Dan yang kedua yaitu penemuan nomor kelas. Dalam menentukan nomor kelas ini biasanya menggunakan skema sepersepuluhan DDC dan di perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini sendiri untuk menemukan nomor kelas bahan pustaka ini menggunakan nomor kelas yang tidak spesifik, karena mereka kegiatannya dalam mengklasifikasikan ini dilakukan secara manual, yaitu karena masih minimnya pengetahuan tentang analisis klasifikasi dalam penomoran kelasnya. Yaitu yang ketiga kita lanjut dari cara membangun notasi. Membangun notasi ini adalah bagian yang tidak terlepas dari pembentukan nomor kelas, karena dalam mengklasifikasi bahan pustaka tidak hanya ada dalam satu nomor notasi saja, tetapi bisa saja menggunakan terdiri dari dua nomor kelas atau dan penambahan dari tabel-tabel. Untuk menentukan nomor notasi ini, awalnya kita dapat menentukan dasar bahan pustaka dan tentukan subdivisi standar bahan pustaka yang ada di dalam pustaka. Itu jika nomor notasi sudah didapatkan untuk penomoran bahan pustaka, maka notasi tersebut sudah bisa disajikan sebagai nomor klasifikasi pada bahan pustaka. Yang selanjutnya yaitu cara memadukan antara notasi dasar dan tabel. Di perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini dalam melakukan klasifikasi bahan pustaka, pustaka itu jarang melakukan penambahan tabel pembantu dalam menentukan nomor klasifikasi bahan pustaka, karena pustakawan tidak terlalu mengerti bagaimana cara penggunaannya. Itu dalam mengklasifikasi memadukan antara notasi dan tabel ini biasanya pustakawan pada umumnya menemukan bahan pustaka dalam menentukan notasi yang paling tepat untuk dijadikan nomor panggil atau nomor klasifikasi agar menghasilkan notasi yang lebih tepat.
yaitu yang terakhir adalah pedoman berbahasa Inggris. Pedoman yang dilakukan biasanya berbentuk pedoman bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dapat dilakukan menggunakan skema persepuluhan klasifikasi DW Decimal Classification atau DDC ini. Karena rata-rata bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan di Nagari Talo Ampe Suku ini berbahasa Indonesia, maka mereka menggunakan pedoman berbahasa Indonesia dan tidak berbahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk kepada kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para pustakawan pada saat mengklasifikasi bahan pustaka di Perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku Kabupaten Agam. Yang pertama yaitu kendalanya adalah kurangnya sumber tenaga atau sumber daya manusia pada saat mengelola perpustakaan. Sumber daya manusia dalam untuk mengelola perpustakaan di Perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini hanya memiliki 1 orang dalam mengelola perpustakaan yang juga tidak berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Pengelola perpustakaan mengetahui cara mengklasifikasi bahan pustaka hanya melalui pelatihan ilmu perpustakaan mengenai klasifikasi bahan pustaka. Karena hal ini banyak buku yang belum diklasifikasi dengan cara yang benar, bahkan masih ada buku yang belum diklasifikasi. Meskipun telah pernah mengikuti pelatihan, pengelola perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini masih minim terhadap pengetahuan tentang klasifikasi bahan pustaka. Karena pengelola perpustakaan ini juga memiliki tugas pokok yang ada pada kantor Wali Nagari Talo Ampe Suku ini, sehingga pengelola bahan pustaka masih belum bisa melaksanakan proses pengelolaan klasifikasi ini secara maksimal, terutama pada proses klasifikasinya. Dan yang kedua yaitu minimnya pengetahuan tentang klasifikasi. Karena proses mengklasifikasi bahan perpustakaan ini sebenarnya membutuhkan keahlian di bidang perpustakaan, maka petugas pengelolaan perpustakaan di Perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini masih sering mengalami kebingungan dalam mengklasifikasi bahan pustaka secara lebih spesifiknya, karena untuk menjadi pustakawan harus memerlukan kemampuan dasar dan pemahaman mengenai disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan bahan perpustakaan, terutama dalam klasifikasi bahan pustaka. Pengelolaan perpustakaan yang masih minim seperti ini sebaiknya diikutsertakan dalam lebih rajin lagi dalam mengikuti seperti seminar atau pengajaran tentang ilmu perpustakaan ini secara maksimal, yang akan membuat pengelola perpustakaan lebih banyak memahami lagi tentang klasifikasi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu jenis koleksi bahan pustaka yang susah diklasifikasi. Untuk pengelola perpustakaan ini yang masih minim pengetahuan ini, pengklasifikasiannya pasti sudah cukup susah dalam mengelompokkan berdasarkan kelompok DDC. Terdapat buku yang beragam sehingga pengelola perpustakaan memiliki kesulitan menentukan subjek buku yang ada di perpustakaan tersebut. Maka dari sinilah kemampuan pengelola perpustakaan dapat dilihat dari mengenai disiplin ilmu yang terkandung dalam sebuah bahan pustaka agar dapat memperoleh penentuan subjeknya. Yang terakhir yaitu sistem yang masih manual. Di Perpustakaan Nagari Talo Ampe Suku ini masih menggunakan sistem yang manual dalam mengklasifikasi bahan pustaka. Maka dari itu hal ini termasuk kendala yang dapat memperlambat proses pengklasifikasian bahan pustaka. Pada perpustakaan ini sebenarnya sudah mempunyai komputer atau laptop yang cukup, tetapi pengelola perpustakaan masih belum mengerti bagaimana pengelolaan bahan pustaka ini menggunakan digitalisasi atau secara elektronik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan atau perkataan saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.